Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang mentang-mentang mata kuliah terakhir. Ada jarum di tengah sawah. Assalamualaikum mahasiswa semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini materi mata kuliah terakhir ya, jam terakhir, jadi agak-agak ngantuk. Kalau dipakein pantun kan lebih segar ya. Oke, kita mulai kuliah kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai ini saya absen dulu. Mudah-mudahan saya kenal wajahnya. Ada sebagian yang saya kenal nih. Sebagian saya lupa, saya absen biar ingat. Oh, kalau yang ini saya kenal, Aiko Hasna Haura Rahmat, mahasiswa MBS semester 5. Saya Taiko, usahanya lancar? Alhamdulillah ya, kamu udah punya usaha di rumah entrepreneur. Yang ini juga saya kenal, Sobihatun Nisa. Iya, saya atau orang tuanya? Iya, kebetulan ini Sobih ini orang tuanya satu angkatan dengan saya. Jadi saya kenal terus. MBS 5 memang hebat, banyak yang saya kenal. Di belakang ada Sayyidul Arabi wal Ajam. Iya, dulu 2 tahun yang lalu saya kenal dia, mahasiswa baru masuk ya, masih ingusan. Nah, sekarang sudah ganteng. Ya. Bagaimana, sehat Said? Alhamdulillah. Kemudian Davi dilihat dari body kamu ini sangat atletis. Kamu kayaknya cocok untuk jadi muazin. Oke, Davi, semangat ya walaupun jam pelajaran terakhir kita ya. Oke, dan mahasiswa yang lain yang di belakang nanti saya akan sebutkan. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji mata kuliah seperti biasa, perilaku organisasi untuk kalian di semester 5 pada prodi manajemen bisnis. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang ketiga tentang keberagaman dalam organisasi. Oke, sebelum memulai kegiatan kuliah kita seperti biasa, saya mau mengajak kalian nostalgia. Dulu kalian pasti pernah pramuka, pernah nggak pramuka? Masih ingat nggak tepuk pramuka? Masih. Coba Davi, komandoi Davi. Tepuk pramuka. Wah, lupa. Berapa kali sebenarnya tepuk pramuka itu? 3 kali ya? Mungkin perintahnya 3 kali, jadi biar 9 kali, biar seru. Said, ayo dong semangat Said. Ayo, komandoi. Tepuk pramuka. 1. Oh, 1 udah? Memang kalau sudah sore ini sudah kurang konsentrasi ya. Atau mungkin supaya lebih ceria, tepuk pramukanya berpasangan. Nah, coba Aiko dengan Sobi, kemudian Syahid dengan Davi. Ayo coba berhadapan, tepuk pramukanya begini nih, gitu ya. Saya yang mengomandoi, cukup 3 kali tepuk pramuka. Iya, nggak bisa. Ya sudahlah. Mudah-mudahan tambah semangat ya. Nah, pramuka adalah sebuah organisasi, dan pramuka itu dari dulu sampai sekarang terkenal banget. Salah satunya yang ikoniknya adalah tepuknya. Nah, organisasi pramuka dan organisasi lainnya yang pernah kalian ikuti akan kita bahas. Pembahasan ini dalam materi pertemuan kita yang ketiga, yaitu dengan tema keberagaman dalam organisasi. Tetap semangat. Oke, baik. Kita akan mulai pertemuan kita. Yang pertama adalah tentang ini dia, keberagaman. Ragam artinya banyak, keberagaman artinya perbedaan. Banyak sekali perbedaan dalam organisasi.
kalian pasti nih sebagai mahasiswa dari dulu sampai sekarang pasti ikut organisasi. Saya yakin itu. Keberagaman adalah keadaan yang menunjukkan adanya perbedaan dalam suatu kelompok masyarakat atau lingkungan. Jangankan kalian dengan orang lain, di rumah aja antara kalian dengan saudara kalian, orang tua kalian itu ada perbedaan. Itulah namanya keberagaman. Nah, ini contohnya. Ada yang beragam bangsa, agama, bahasa, budaya, bahkan berpendapat itu banyak yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, negara kita tercinta ini, keberagaman itu berarti masyarakat kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tapi seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, nggak apa-apa beda, itu sudah sunnatullah. Yang penting kita tetap bersatu. Jadi intinya materi kita pada hari ini adalah keberagaman, yang berarti keragaman atau banyaknya perbedaan yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat. Karena kita bicara dalam skup organisasi, maka yang kita bicarakan adalah keragaman atau perbedaan dalam organisasi. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini ada perbedaan nih. Ada yang modelnya horizontal, beda tapi kedudukannya sama. Yang satu tidak lebih rendah dari yang lain. Model pertama horizontal. Yang pertama tuh usia. Dalam sebuah organisasi ada yang usianya beda-beda, tapi bukan berarti usia yang satu lebih mulia, lebih terhormat dibanding usia yang lain. Kemudian nomor dua, gender. Dalam organisasi pasti ada laki-laki, ada perempuan, ada non-biner. Ini sudah di Indonesia kan, non-binary gitu ya. Apa coba artinya kalau bahasa kita? Non-biner apa? Laki-laki, perempuan, lalu non-biner. Itu bahasa yang paling halus, laki-laki yang seperti perempuan atau perempuan yang seperti laki-laki. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah etnis dan ras. Etnis itu kaitannya dengan suku. Ras itu kaitannya dengan keunikan suatu kelompok. Kemudian yang terakhir agama dan kepercayaan. Dalam sebuah organisasi itu ada saja yang agamanya berbeda. Dan itu hal yang wajar. Nah, jadi keberagaman yang dikelola dengan baik bukan hanya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, tapi juga berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu yang berikutnya, nah ada yang vertikal. Yang vertikal itu artinya ya yang satu lebih rendah dibanding yang lain. Kalau tadi kan sama, agama misalnya, saya beragama Islam, kemudian ada teman saya beragama non-Muslim, bukan berarti kita lebih mulia dalam organisasi itu. Jadi kita sama-sama punya kekuatan, sama-sama punya kesetaraan. Nah, tapi kalau yang ini dia vertikal. Nah, lalu apa sih manfaatnya kita belajar perbedaan-perbedaan dalam organisasi ini? Tujuannya adalah dengan kita tahu perbedaan itu, maka kita akan bisa membuat kolaborasi tim. Setelah kita tahu berbeda, maka kita bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Nomor dua, inovasi dan kreativitas. Orang yang berbeda menghasilkan inovasi, menghasilkan kreativitas. Kalau sama, ya itu aja. Tapi kalau berbeda ini akan luar biasa. Kemudian yang keempat, optimalisasi potensi. Jadi dalam sebuah organisasi pasti ada anggota. Dengan mereka memiliki perbedaan, maka perbedaan itu yang baik-baik itu akan bisa dioptimalkan. Dan terakhir, kalau kita tahu ada perbedaan, maka kita bisa mencegah konflik, bukan memperuncing. Oke, jadi begitulah materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Setelah tadi saya menyampaikan paparan di awal, sesi kita sekarang adalah diskusi. Nah, di antara kalian barangkali ada yang ingin bertanya atau menyampaikan saran tentang materi kuliah kita pada hari ini. Silakan. Saya ingin bertanya. Oh, silakan. Bagaimana cara agar suatu organisasi dapat bertahan lama? Barangkali ada yang mau membantu menjawab. Oh, silakan. Jawabannya adalah harus ada orang yang berduit. Hmm. Jadi kalau ada masalah tinggal menggunakan duit saja. Oke. Iya betul, saya sendiri secara pribadi sering mengalami ya dalam sebuah organisasi biasanya modal itu menjadi kendala. Tapi sepertinya uang bukan satu-satunya ya saya dia. Banyak faktor lain yang membuat organisasi itu bisa bertahan lama. Di antaranya mungkin yang paling utama adalah membuat konsep visi, misi, strategi yang dipikirkan secara matang.
ditambah setelah itu memang punya modal. Makin banyak modalnya, itu akan sangat membantu jalannya organisasi di masa yang akan datang. Wow, pertanyaan yang bagus. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya? Ya, demikian pertanyaan sangat bagus. Selanjutnya silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Saya Pak. Ya, Aiko silakan. Ya, kan kalau di organisasi itu ada pimpinannya ya. Mm-mm. Kalau ada keluarga nih yang harmonis, nah bisakah si ayahnya ini bisa sebagai pemimpin presiden, jadi presiden? Oke, dalam sebuah rumah tangga harmonis karena si ayah menjadi pemimpin yang luar biasa di dalam rumah tangganya. Nah, bisakah profil ayah ini menjadi presiden? Ada yang ingin menjawab, memberikan opini barangkali? Silakan. Davi, oke Davi, silakan. Menurut saya sih sepertinya bisa ya Pak, karena ayah dapat membawa ketenangan bagi keluarga dan anaknya. Dan kalau jadi presiden, dia bisa membawa ketenangan bagi rakyatnya. Itu sih jawabannya. Iya, memang kalau prinsipnya tenang, saya setuju ya prinsipnya tenang. Tapi mungkin skupnya aja ya, kalau ayah itu kan hanya suami, istri, anak. Ya kalau keluarga itu bagus, ya belum tentu menjamin itu untuk negara, karena negara itu sangat luas. Keluarga itu kan paling cuma maksimal 10-20 orang, kalau negara bisa jutaan orang. Tapi mudah-mudahan presiden kita, kepala negara kita memiliki mental seorang ayah yang membawa ketenangan bagi rakyatnya. Oke, luar biasa pertanyaannya. Oke, pertanyaannya bagus banget. Diskusi kita walaupun sore masih hangat. Barangkali masih ada satu lagi deh, satu orang lagi ya, karena waktu sudah mau habis nih. Barangkali ada satu orang lagi. Saya Pak. Oh, ya silakan. Pak, memang gen milenial, gen Z, terus gen alpha, kira-kira tuh bisa disatukan nggak sih Pak dalam satu organisasi? Kayak bagaimana nih cara untuk menyatukannya gitu Pak? Oke, pertanyaannya bagus banget. Bisakah berbagai jenis perbedaan usia tadi disatukan dalam organisasi? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Barangkali? Oh, silakan. Iya, silakan. Mungkin menurut saya sih susah ya untuk menyatukan Gen X, Gen Z, dan Gen Alpha. Karena mereka itu kan beda usia dan juga mungkin beda kebiasaan Pak. Mending bergaulnya sama yang satu generasi aja Pak. Jawaban saya. Oke, Davi, jawaban yang luar biasa, keren. Iya, memang susah kalau disatukan. Yang usia 60 tahun, yang usia 5 tahun, susah disatukan. Kalau materinya sama. Tapi kalau perannya berbeda bisa. Mana contohnya nih, kayak kalian ini kan, kita satu kelas. Usia saya sudah 50, kalian baru belasan. Kita berasal dari generasi yang berbeda, tapi kita disatukan. Di sebuah sekolah itu pasti beda-beda, bisa disatukan. Nah, susah sih kalau mereka itu satu fokus yang sama. Tapi kalau masing-masing memiliki peran yang berbeda, maka insya Allah bisa disatukan. Nah, mungkin itu aja barangkali, ini waktunya sudah habis karena ini pertemuan terakhir di hari ini. Tetap semangat ya. Sudah ada 3 pertanyaan, sudah ada 3 tanggapan. Karena waktu sudah sore, kita akhiri saja. Tapi tetap semangat kan? Oke, beri aplaus buat kita semua. Oke, slide-nya juga sudah habis. Diiringi dengan ucapan terima kasih. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap semangat, pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.